Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam perkuliahan hukum dan etika dalam teknologi informasi dan komunikasi. Bagaimana kabar Anda? Sehat semua? Semoga Anda dalam keadaan sehat semua ya. Tetap jaga kebugaran badan dan kondisi daya tahan tubuh Anda ya, dengan berolahraga dan cukup istirahat. Baik, sebelum kita mulai, untuk standarnya saya menyemprotkan hand sanitizer dulu ya, supaya tangan kita terbebas dari bakteri dan virus, dan keyboardnya juga terhindar dari bakteri dan virus. Baik, siap ya, sudah mengikuti perkuliahan ini. Yang di sana, sebelah sana gimana? Atau yang di sebelah sini? Nah, siap semua ya. Baik, kita mulai saja. Kesempatan kali ini kita akan membahas masalah e-commerce dan aspek hukum yang terkait dengan e-commerce ini ya. Baik, kita mulai saja. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang e-commerce, mungkin kita bisa melihat beberapa data-data seperti ini ya. Jadi menurut riset yang dilakukan Google dan Temasek, ini Temasek Foundation ya. Jadi saya kebetulan saya 2018 pernah ini juga ya, dengan Temasek Foundation, ketemu juga dengan dari Singapura ini ya. Di sini menunjukkan data ya seperti itu. Nilai pasar e-commerce Asia Tenggara di 2017, jadi kebetulan saya 2018 ketemu dengan Temasek Foundation, ini mencapai 11 miliar US dollar ya, dan akan diprediksikan ya menjadi 88 miliar dolar ini ya, rupiah di tahun 2025, 5 tahun ke depan. Jadi dari sekarang ini diprediksinya seperti itu ya. Dan Indonesia menyumbang lebih dari 50% pangsa pasar tersebut ya. Ya tentu karena ini kan penduduknya paling besar di Asia Tenggara. Tapi sebenarnya dari sini kita bisa melihat potensi-potensi e-commerce yang ada di Indonesia. Kalau mau jujur, perusahaan Singapura pun sudah mulai ekspansi ke Indonesia. Jadi ya dengan menginvestkan sahamnya. Ya kalau di Singapura ya pasti main Singapura terus ya segitu-gitu aja gitu kan. Karena potensi pasar Indonesia kan lebih banyak, lebih tinggi ya. Oke, sebelum lebih jauh juga ya, dalam membahas e-commerce itu mesti tahu sih apa sih prinsip e-commerce itu, apa sih sebenarnya e-commerce. Oke, kalau melihat dari sini slide ini ya, bahwa e-commerce adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang dilakukan melalui media internet. Jadi dengan adanya teknologi internet ya, teknologi informasi saat ini menjadikan sebuah bentuk baru transaksi jual beli yang tadinya harus bertemu langsung, sekarang tidak perlu bertemu langsung. Jadi e-commerce itu sebenarnya memanfaatkan ya kemajuan teknologi. Jadi adanya e-commerce itu karena ada kemajuan teknologi internet. Mungkin dulu awalnya cuma bikin blog, dilihat gambar-gambar produknya, kemudian transfer, kirim barang, divalidasi, terus kirim barang. Tetapi itu masih ada masalah. Kalau bagaimana yang punya situs atau blognya itu menipu, uang sudah ditransfer, barangnya belum. Nah, makanya ada marketplace ya. Jadi e-commerce memang memanfaatkan kemajuan teknologi internet ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dan kondisi setiap orang. Misalkan daripada cari-cari muter-muter belum tentu dapat barangnya. Mana macet,
iya kan? Oh, bayar parkir, ya kan, panas, sumpek di pasarnya, ya. Belum tentu dapat juga, ya mana macet, nggak ada ojek, hujan becek lah, segala macam ya. Itu sehingga apa namanya, antara pelanggan dengan penjual, ya pelanggan menggunakan bisnisnya, itu juga nanti bisa mengcustomize ya produk dan jasanya bagi mereka itu. Wah ini saya warnanya mau kuning, yang ini ukurannya 42, yang ini ukurannya 36B, apa ya 36B saya nggak tahu. Ya em, apa namanya mungkin kaos ya 36B. Eh, produk jasa ya. Yang selanjutnya setelah terjadi apa transfer uang ataupun pembayaran payment ya maka akan dikirim oleh si penjual tadi ya tentu melalui jasa pengiriman ya sekarang makanya pengiriman sekarang tumbuh berkembang pesat ya kan dulu cuma ada PT Pos, Tiki, JNS sekarang macam-macam kan GD, Si Cepat, Ninja, dan segala macam lah pokoknya ini karena ada memang e-commerce walaupun bayarnya online produknya bisa dilihat tapi tetap barangnya harus dikirim ya kecuali produk-produk yang sudah bisa digitalisasi. Apa contohnya produk yang bisa digitalisasi? Ada yang tahu nggak? Saya ada yang tahu? Jadi produknya dulunya fisik, terus dirubah jadi produk digital. Masih tahu? Mana ada yang tahu? Betul ya, itu dia. Buku menjadi e-book ya. Jadi bukunya nggak perlu dikirim, tinggal e-book di-download tentunya setelah melakukan transaksi. Ada lagi yang lain? Produk yang di digitalisasi? Ayo yang sebelah sini tahu nggak? Betul, ya ya, itu dia. Dari DVD, CD zaman dulu mungkin saya kaset ya. Jadi format lagu digital ya, MP3 gitu ya. Jadi semua yang bentuknya tadinya harus dikirim, fisiknya ini ya, sekarang sudah bisa langsung di-download. Nah itu. Tapi ada produk-produk yang belum bisa, memang nggak bisa gitu. Contohnya ada di toko online-nya ada gambar sepatu ukurannya sesuai dengan keinginan, kan nggak mungkin di-download gambar sepatunya terus di-save di komputer Anda jadi sepatu. Nah, itu tetap perlu pengiriman barang. Nah, itu makanya pengiriman barang masih tetap diperlukan. Oke, ya tadi eh dibahas apa sih sebenarnya e-commerce itu. Nah, jadi sebelum kita membahas aspek hukumnya ya tentang e-commerce ini ya, kita bisa membandingkan antara transaksi online dengan tradisional atau perdagangan secara online dengan perdagangan secara tradisional. Sebagian pengguna atau sebagian masyarakat kita masih melakukan transaksi online dengan berdasarkan pada transaksi secara tradisional. Biasanya ini orang yang baru beralih seperti ini. Ya. Jadi gini, misalnya dari sisi identity, ya. Kalau di tradisional kan pelanggan bisa mengenali identitas toko. Wah di Los A, Blok B, lantai 3, ruko ini, ya. Ini sebuah tokonya. Jadi terkait dengan kepercayaan pelanggan ini. Oh, nanti kalau itu kita tukar aja barang yang nggak cocok, balik aja ke situ. Nah, ini agak susah ya ketika mungkin pikirannya paradigmanya masih masih konvensional dan tradisional. Aduh, gimana tokonya di mana nih? Ah, nggak jadi ah gitu. Kemudian imediasi, ya, perantara ada suatu antara ya menghubungkan gitu ya. Ini pelanggan kalau di tradisional kan bisa menyentuh, merasakan, megang barang, ya, nyobainnya 10 kali, belinya cuma satu ya, megang produknya atau mencoba ya jasa yang ditawarkannya.
Atau misalkan ini sampelnya nih roti dimakan ya, balik lagi 3 kali 10 kali dapat sampelnya doang ya, belinya enggak gitu kan, itu bisa. Tetapi mungkin kalau di online seperti apa kan nggak mungkin. Kalau dalam software apa produk-produk digital sih bisa dalam bentuk trial ya. Kemudian value, nilai dari suatu produk atau jasa yang ditawarkan dapat diketahui selama melakukan transaksi. Ya tadi nyicipin, nyobain gitu sama. Nah, di online seperti apa gitu kan? Tentu kalau ada yang versi trialnya bisa ya. Nah, ini juga menjadi sebuah behavior customer ya, sebagai perilaku customer pelanggan. Harus disiasati nih sama yang strategi untuk online. Kemudian yang selanjutnya adalah discourse ya. Pelanggan dapat berkomunikasi dengan penjual secara langsung. Nah, budaya atau cara-cara ini harus diadopt. Tentu tidak harus purchase. Sama kan online mungkin harus diadopt, diadaptasi atau diadopsi. Misalkan pelanggan dapat berkomunikasi langsung dengan penjual. Ini bisa dengan sekarang kalau di marketplace ada fasilitas chat langsung ya. Atau kadang-kadang nomor HP atau WA-nya dikasih tahu. Ya. Selanjutnya adalah community. Jadi pelanggan dapat berinteraksi dengan pelanggan yang lain dan memperoleh masukan terkait dengan produk jasa yang ditawarkan. Contohnya apa? Ada yang tahu kan? Pernah transaksi online kan? Pernah beli barang di ya apa namanya marketplace kayak Topet, Bukalapak, Shopee, Lazada dan sebagainya kan? Pernah pasti, saya yakin ya. Ada yang nggak pernah? Oh, aduh, ada yang nggak pernah ternyata. Ini pelanggan berinteraksi dengan pelanggan lain. Ah, kalau udah kebayang nih kalau yang udah pernah. Iya, ada komentar barangnya dikasih bintang berapa. Itu ada interaksi ya. Di situ ditulisin, oh penjualnya ramah atau barang yang ditawarkan sesuai dengan apa namanya? Maksudnya barang yang dikirim sesuai yang ditawarkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya privacy ya. Pelanggan dapat melakukan transaksi dengan uang cash. Pelanggan tidak perlu masukkan nama atau alamat. Jadi udah transfer aja, ada virtual account-nya ya. Si yang lain, pelanggan yang lain, maksudnya yang kalau tadi kan apa namanya membuat rating, beri komentar itu biar dikata orang. Tapi transaksi ini dia berapa apa transaksi sebulan ini, 1 minggu ini ya nggak perlu diketahui di marketplace-nya. Karena itu juga akan menimbulkan suatu celah-celah niat jahat ya. Ingat, kejahatan ya tidak hanya ada kesempatan tapi ada niat juga. Kesempatan dan niat tentunya. Oke, selanjutnya kita lihat slide berikutnya. Nah, tadi saya sudah bilang antara perbedaan antara transaksi online dan tradisional. Ya, sementara sebagian pengguna mungkin masih merasakan atau berparadigmanya tetap tradisional atau konvensional yang harus ketemu gitu. Ya, terutama yang bagi baru-baru masuk ke dalam penggunaan e-commerce ya. Ini ada beberapa mungkin ya. Sementara kita lihat transaksi-transaksi online tuh ya nggak ada face to face gitu ya. Jadi pelanggan selalu menghadapi mediasi dalam setiap langkah transaksi. Pelanggan tidak bisa melihat langsung produk atau jasa, hanya bisa melewat website produk jasanya. Sehingga awalnya itu jadi suatu apa ya ketidakpercayaan atau rasa was-was. Bener gak nih kayak gini? Bener gak ya? Mungkin tampilan di foto dengan lighting, dengan editing yang bagus, seolah-olah menarik. Ketika barang realnya mungkin enggak seperti apa yang dibayangkan. Ya. Kemudian pelanggan tidak bisa menyentuh produk atau jasanya, hanya bisa melihat gambarnya saja dari website. Biasanya kan dipegang-pegang, dilihat, dicobain, sepatu, ya, baju, ya, jaket, ya, terus foto dulu, terus belinya nggak jadi. Pelanggan juga tidak bisa berkomunikasi langsung ya dengan penjaga toko. Ya. Walaupun di
online ya bisa sekarang di chat. Tapi kalau yang face to face yang langsung itu bisa dengan penjaga tokonya, bisa nanya-nanya sama mbaknya, sama SPG-nya, mungkin bisa nomor WA-nya, nomor teleponnya gitu ya. Itu modus ya. Nah, itu. Lain lagi itu, bukan mau beli itu. Ya. Nah, sementara ini halnya bisa komunikasi lewat web ATM, atau halaman HTML-nya istilahnya, chatnya. Yang misalnya namanya Siska gimana, mungkin yang walaupun tulisannya Siska, yang akunnya Siska, tapi yang ngejawabnya si apa namanya Santo gitu. Oh, ya. Ya, tulisannya Santi gitu, padahal yang ngejawabnya Santo. Nah, pelanggan juga tidak bisa menjajah toko secara langsung. Maksudnya kalau dia lihat sana bagian ini etalase ini gini, ya itu lihatnya per kategori. Kalau di web, oh kategori pakaian pria, pakaian wanita, sepatu, ya, atau katalognya biasanya seperti itu adanya ya. Kalau di toko online. Nah, selanjutnya tadi kita bicarakan customer behavior dari sebenarnya dari orang dari transaksi atau penjualan tradisional dengan cara tradisional, konvensional, beralih ke online. Nah, selanjutnya yang namanya e-commerce itu juga ada kategorinya, ada jenis-jenisnya. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu business to business atau B2B. Ini sebenarnya yang menjadi kemudian menjadi e-business. Jadi kan e-commerce ada e-business apa bedanya? Nah, ini e-business sebenarnya, yaitu business to business, B2B. B2B e-commerce ya sebenarnya meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Jadi bukan individu dengan perusahaan, ya, tapi perusahaan dengan perusahaan. Ya, contohnya misalkan B2B Busy, Rally ini ya, atau sebenarnya banyak internal perusahaan corporate ya, contohnya misalkan Astra ya, dia sebenarnya punya bisnis dengan beberapa suppliernya, misalkan Toyota Astra Manufacture ya, itu punya kan supplier. Astra kan kalau bikin mobil nggak mungkin dia semua diproduksi sama dia semua. Contohnya apa? Ban. Kan tidak mungkin Toyota Astra bikin ban. Ban tetap pesan ke mana? Butcher, Dunlop, Intiloop, dan segala macam lah ya seperti itu. AC-nya kan nggak bikin juga. Maksudnya nggak dibikin sendiri. Kacanya enggak, Asahi yang buat kan. Ya terus apa lagi? AC-nya Denso, Sander ya kan. Audio sistemnya nggak mungkin dia. Nah, itu kan ada supplier-suppliernya, ya pemasoknya. Dengan adanya teknologi informasi ini seperti sekarang, supply itu informasi semua dia terhubungkan dengan para supplier, sehingga nanti transaksinya udah nggak PO dikirim surat sana balas segini ya, tapi sudah lewat informasi itu. Mungkin banyak yang tidak diekspos ya, karena memang bukan buat komersial ya, maksudnya tidak bukan buat komersial, transaksi pribadi atau perorangan, ini bisnis to bisnis. Jadi nggak mungkin orang seperti kita mengetahui semua ya. Pasti kalau yang di perusahaannya pasti tahu, asal dengan ini grupnya Indo bla 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 dengan ini banget dengan ini seperti itu. Tadi kita sudah menjelaskan bahwa adanya business to business. Nah, sekarang ada jenis lain yaitu business to customer. Ya, yang sebenarnya ini adalah istilah e-commerce itu dari sini berawalnya ya, business to customer. Ya. Jadi ada suatu perusahaan atau tokonya gitu ya, yang biasa berjualan secara offline langsung ketemu fisik, sekarang di online kan. Ya, antara perusahaan dengan konsumen akhir atau end customer-nya ya, kita secara pribadi. Contohnya Bineka, tiket.com, terus apa lagi?
Traveloka, betul. Apa lagi? Ya, pergi-pergilah sama juga, betul itu. Nah, itu contoh seperti itu. Kalau Tokopedia di mana? Beda lagi Tokopedia ya. Bukalapak beda lagi. Nah, yang masuk ke dalam kategori berikutnya yang tadi Bukalapak, Tokopedia yaitu di customer to customer, C2C ya. Jadi semua transaksi elektronik di C2C ini ya, eh, barang maupun jasa ya, itu antar konsumen. Contohnya di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee. Sebenarnya kan transaksinya antara konsumen dengan konsumen. Saya juga bisa buka toko ya di Shopee, di Tokopedia, di Bukalapak. Saya juga bisa beli juga kan, iya kan? Jadi sebagai customer dia beli lagi customer yang lain, jadi sama. Terus Tokopedia, Bukalapak sebagai apa? Nah, dia sebagai yang mengorganisirnya atau yang membentuk marketplace-nya. Ya ibaratnya gini lah, ya. Ini ada mall nih kontennya, Detos, ya, Margo City, The Mall, gitu ya. Contohnya gitu. Nah, itu Tokopedianya. Sementara yang tinen-tinen yang ngisi toko ruko apa toko-toko yang ada di Detos, di Margo City, ya customer-customer juga kan. Boleh nggak yang misalkan customer dari apa namanya salah satu toko baju di Detos misalkan makan di apa namanya Hokabento, ya bisa juga kan. Nah sama di customer-customer online juga gitu kan. Bisa jadi satu toko online itu juga ngambil atau sebagai apa reseller atau dropshipper juga kan, ya cuma kita nggak tahu. Nah itu seperti itu kurang lebih ya. Baik, selanjutnya tadi sudah dibahas tentang e-business yaitu B2B. Jadi saat ini selain daripada e-business atau B2B ada yaitu yang namanya customer to business, C2B. Nah ini sebenarnya istilah e-commerce itu berasal dari sini yang benar-benar esensinya adalah e-commerce. Jadi C2B itu adalah jenis e-commerce yang pembalikan dari yang tadi, yang business to business. Jadi transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional, contohnya sebuah website di mana apa namanya tadi harus kalau di bisnis to customer ya seperti kayak Bineka itu si customer si perorangan membeli ke si apa namanya Binekanya ya. Tapi yang ini dibalik. Jadi dibalik. Ini si customernya memberikan suatu pekerjaan atau meminta jasa dari bisnisnya ya. Contoh yang paling gampang yaitu sebenarnya ada website namanya pekerjaannya jasa untuk mendesainkan sebuah website atau logo juga ya di sini. Contohnya adalah Designimo atau Desainimo ya. Nah, mungkin bisa dilihat di sini ya. Sini. Nah itu websitenya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah business to administration B2A ya. Ini adalah jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan administrasi publiknya. Contoh website administrasi publik yang melakukan business to administration yaitu pajak ya. Dirjen pajak kan sekarang pelaporan pajak kalau Anda udah bayar pajak ya itu adalah tidak usah mendatangi pajak, Anda pakai iPin ya dengan dari website Anda bisa laporkan ya SPT Anda ya atau juga BPJS online ya itu juga sama Anda dicek Anda lihat ya lihat apakah pembayaran BPJS Anda sudah masuk atau belum, terus anggota keluarga yang di cover sama BPJS Anda bisa lihat di situ. Nah kurang lebih seperti itu ya.
Nah, satu lagi ya. Tadi udah customer to administration customer to administration ya. Sekarang adalah kebalikannya ya. Kalau tadi kan administrator to customer ya. Jadi kalau sekarang customer to administration. Jadi semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik ya. Contoh penerapan C2A sama dengan sebenarnya B2A ya, kebalikannya, hanya beda ini aja pihak ya. Individu ke administrasi publik atau perusahaan ke administrasi publik, itu aja sih ya. Jadi perbedaannya cuma posisi aja berbeda, kebalik daripada yang tadi itu yang saya sebutkan terakhir. Baik, terkait dengan e-commerce ya, tadi sudah saya paparkan jenisnya ya, seperti apa, kemudian pada dunia tradisional dan online ya. Nah, ada lagi permasalahan ketika e-commerce itu bagaimana terhadap suatu tindak kecurangan yang mengarah ke tindak pidana, penipuan, misalkan nanti ada satu pihak yang dirugikan ya, apakah bisa dicap dengan KUHP ya, seperti ini. Nah, ini kita harus juga melihat ya terkait dengan transaksinya yang melibatkan keuangan ya dan lebih dari satu pihak. Ya, biasanya ya ketika terkait dengan uang ini kan isunya sangat sensitif ya. Jadi ini harus ada regulasi yang mengatur ini, yang menjamin transaksi yang dilakukan melalui e-commerce ya. Regulasi ini difokuskan kepada pertama adalah di sisi penjualan atau penawaran jasa kepada pelanggan, customer ya, atau bisnis melalui internet, baik email, SMS itu bagian termasuk juga dalam online, atau IG ya, Facebook gitu kan, jualan di situ ya, iklan pada internet, iklan pada email ataupun SMS seperti apa, ini harus juga di atur regulasinya di. Jadi toko elektronik atau penyedia akses ke jaringan komunikasi seperti apa yang menjadi trouble atau akses ke jaringannya, layanannya, jadi sehingga merugikan dan atau keamanan datanya. Nah, ini harus diatur ya, adanya dengan regulasi. Nah, baik ya, regulasi e-commerce di Indonesia mewajibkan penyelenggara e-commerce untuk satu, menyediakan informasi detail. Jadi tidak ada namanya tipu-tipu, menipu, disinformasi ya. Detail-detailnya, sejelas-jelasnya. Barangnya seperti apa, speknya seperti apa. Jangan ada yang ditampilin seperti apa, barangnya lain lagi gitu ya. Jadi setiap e-commerce harus menyediakan informasi detail terkait produknya. Ini tuh harganya tuh per box apa per satuan gitu ya, per lusin apa per satuan ya, seperti sekarang kan masker ya, ternyata ujung-ujungnya per satuan, sementara di kabarnya ditulis satu box gitu ya. Jadi setiap e-commerce harus menyediakan informasi detail terkait produk atau jasa yang ditawarkan ya kepada end customer-nya, pelanggannya. Ada mungkin panduannya juga harusnya ada di situ ya. Kemudian dapat mencetak kontrak elektronik. Ada misalkan suatu agreement bahwa kalau barangnya sekian bulan ini sudah tidak digaransi lagi, atau kalau kurang dari 1 bulan bisa dikembalikan atau sebagainya. Itu harus ada. Kontrak elektronik yang dibuat harus dapat dicetak oleh pelanggan juga. PDF-nya dicetak walaupun mungkin halnya dalam bentuk digital. Kemudian iklan harus memiliki identitas pengirim yang jelas, sehingga ini konten iklannya kalau ada tidak sesuai dengan etika budaya juga atau menyinggung terkait dengan suku, agama, ras, dan keturunan juga bisa kita lacak, kita bisa minta pertanggungjawabannya gitu ya. Nah ya, tadi seperti saya simpulkan, sebenarnya sekarang dengan adanya undang-undang informasi dan transaksi elektronik ya,
regulasi e-commerce itu sudah diatur ke dalam undang-undang ini. Ya. Jadi di sini undang-undang ITE tidak hanya mencakup terkait dengan cybercrime saja. Jadi di sini juga mencakup hukum yang di situ ada unsur-unsur kondisi pendukung kegiatan-kegiatan komersial dengan jalur elektronik, ya, maksudnya online gitu ya. Kemudian transaksinya juga elektronik, dengan perjanjian juga elektronik. Misalkan nama domain, ya, hak kepemilikan intelektual, ya, selain daripada e-commerce yang ini kan, transaksi begitu kan. Hal-hal yang bersifat kerahasiaan pribadi, ya, pengaturan isi, konten, dan kejahatan lainnya. Jadi kurang lebih sih seperti itu, ya. Di e-commerce ini pasti akan banyak terkait dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Baik, di regulasi terkait e-commerce itu pada undang-undang ITE sendiri sebenarnya diatur di pasal 5, ya. Di mana di pasal 5 ini menetapkan bahwa informasi dan dokumen yang bersifat elektronik tidak bisa diabaikan keabsahannya, ya, keabsahan hukumnya maksud saya ini, ya, hanya karena informasi dan dokumen dalam bentuk elektronik. Jadi maksudnya gini, dulu itu namanya barang bukti itu harus kelihatan fisiknya. Itu, oh dia ini barang buktinya, sebagai alat buktinya ini, dia melakukan kejahatan ini. Buktinya mana? Ini alat buktinya. Jadi kelihatan barang buktinya, fisiknya kelihatan gitu ya. Oh diplastikin gitu kan, kalau ada pisau, ada pistolnya. Sementara misalkan gini buktinya kan nggak terlihat, namanya digital ya. Nah, ini dalam undang-undang ITE ini itu sudah diakui sebagai alat bukti ya. Misalkan, oh ini transaksinya, oh ini bukti transfernya, ya. Di bank ini ada datanya gitu kan. Nah, sementara pasal 6-nya ya menyatakan bahwa informasi yang bersifat elektronik dapat memenuhi persyaratan sebagai dokumen tertulis atau dokumen asli. Jadi sama kayak dokumen kertasnya, misalnya sertifikat, ya, atau ijazah kan sekarang. Nah sekarang kan ada tuh TB mulai ijazah digital pertama. Nah dengan wabah COVID kayak gini mungkin wisudanya juga online. Sementara di pasal 9 itu memberikan perlindungan terhadap konsumen yang melakukan pembelian barang dan jasa lewat jalur internet ya. Pasal 11 sampai pasal 14-nya ya memberikan kemungkinan digunakannya tanda tangan elektronik, digital signature. Tanda tangan elektronik itu bukan tanda tangan di-scan, bukan, dan di JPG bukan, itu namanya scanan tanda tangan. Kalau saya salah ya. Kalau kita bicara tentang tanda tangan elektronik bukan berarti tanda tangan biasa kamu scan, bukan. Bukan itu yang dimaksud. Jadi bukan tanda tangan, tapi sebuah aplikasi yang menandai, memverifikasi dokumen, PDF, Word ya, dengan suatu data digital ya. Di situ udah di-embedkan, udah ditanamkan di dokumen itu. Sehingga nanti bisa dicek lagi, benar nggak nih dokumen dari dia, ke autentikanya, integritas datanya, gitu ya. Nah, jadi ini dari pasal 11 dan 14 ini memungkinkan kita tidak bertemu gitu kan, tanda tangan penandatanganan ini harus ketemu kan, harus ada. Nah ini tidak mesti selalu harus seperti itu. Jadi dengan adanya digital signature ya itu bisa dilakukan gitu ya. Yang ini merupakan aspek kunci dan harus dilakukan oleh e-commerce. Jadi dia memverifikasi. Iya, saya itu yang mengeluarkan dokumen itu, barang itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sementara di pasal 18 disebutkan ini menguatkan kepastian hukum dalam perjanjian elektronik yang dinyatakan bahwa dalam perjanjian elektronik ini bahwa para pihak, karena ada beberapa pihak ya, bahwa para pihak bebas untuk bersepakat dalam forum dan undang-undang yang berlaku bagi transaksi internasional. Jadi batasannya bukan borders negara lagi, nggak ada. Jadi bisa dengan pasal 20-nya adalah menguatkan kepastian hukum dalam perjanjian kerja atau kontrak
secara elektronik. Sementara pasal 23-nya ini mengatur sejumlah aspek dalam pendaftaran dan penggunaan nama domain. Termasuk juga pasal 24-nya juga ya dalam hal ini. Sementara di pasal 25 Undang-Undang ITE itu berisi penjelasan atau sejumlah perlindungan hak kekayaan intelektual ya dalam kaitannya komputer sistem elektronik ya. Jadi bisa bikin aplikasi, bikin Mograph ya, bikin media kreatif, film animasi ya, game ya, itu termasuk di situ ya. Di produk-produk digital ya. Yang sebelumnya memang hak kekayaan intelektual udah ada sih di buku gitu ya. Itu punya hak ciptanya siapa ya, dari pengarang siapa gitu kan. Tapi ini yang bentuknya produknya digital ya, paradigmanya kan sudah berbeda nih. Ya, seperti di kuliah-kuliah kita awal kita ya, bahwa tentang cyber law gitu kan, ini pemahamannya sedikit berbeda. Sementara pasal 26 Undang-Undang ITE juga mengatur hal yang bersifat pribadi, yang mensyaratkan pihak yang berkepentingan harus memberikan persetujuan sebelum informasi yang bersifat pribadi tersebut ya digunakan. Jadi kalau misalnya foto lagi di mana gitu ya, sifatnya pribadi di rumah doang, mau digunakan, itu bagus nih posisinya buat contoh. Anda main ambil-ambil aja dari sosmed orang atau apalah ya di web gitu. Sementara Anda juga nanti kebetulan Anda punya, dengan produk itu Anda punya suatu keuntungan finansial. Nah, itu melanggar juga ya. Jadi hati-hati nih kalau ada nggak ada izinnya segala macam, Anda bisa kena pasal ini 26 Undang-Undang ITE. Tapi tenang, video kuliah saya ini silakan aja Anda bebas ya di-share gitu ya. Nggak usah minta izin ke saya juga, nggak apa-apa. Tenang, saya nggak akan menuntut. Kemudian pasal 27 dan 28 juga melarang penyebaran dan pengedaran bahan materi yang melanggar kesusilaan. Ya, pornografi, mungkin tahulah ya pornografi. Nggak usah dibahas lagi ya, kuliah kemarin kan udah. Contohnya apa? Siapa? Masih inget aja Ariel Maulana Maya, Cut Tari. Ya itu, jadi yang melanggar kesusilaan. Kemudian perjudian, ya judi online ya. Di web sekarang bet online banyak sekarang kayak gitu. Penghinaan, musik kemarahan, kebencian, ujaran kebencian sekarang ya terhadap suatu kelompok tertentu ya. Entah itu suku, agama, ras ataupun antar golongan. Jadi hati-hati nih ya sekarang ini. Jadi jangan sembarangan. Jadi saring dulu, filter dulu. Filter, saring, sebelum sharing gitu. Nah, adapun pasal 29 sampai pasal 37 itu mencakup berbagai hal yang terkait dengan kejahatan cyber lainnya, seperti illegal content, illegal access, illegal interception, data interference, ya, system interference, issue of devices, ya, computer related forgery, ya. Ini kan sebenarnya sudah saya bahas juga ya di cyber law ya kemarin. Nah, kurang lebih sih seperti itu ya. Nah, saat ini terkait dengan regulasi ya. Jadi tadi kan ada undang-undang ITE-nya. Sebenarnya pada tataran teknis itu biasanya diatur lagi turunannya dari undang-undang itu peraturan pemerintah, peraturan keputusan presiden, Perpres gitu ya. Nah, ini ada peraturan pemerintah ya. Jadi di sini ada peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019. Nah, ini baru juga memang ya, tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Ya. Jadi ini merespon kebutuhan akan adanya regulasi e-commerce ya. Jadi direspon dengan pemerintah ya, sehingga teknis detailnya itu ada di peraturan pemerintah ini.
ya, seperti itu. Ya, baik. Tadi setelah saya paparkan beberapa pasal-pasal, peraturan, regulasi di e-commerce Indonesia, mungkin ada baiknya juga Anda saksikan paparan dari salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Edmond Makarim. Dia kebetulan spesialisnya di bidang hukum teknologi, hukum cyber, ya. Beliau juga pernah menjabat jadi staf ahli Menteri Kominfo, kemudian penasihat masyarakat telekomunikasi, dan dari tahun lalu kebetulan menjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Nah, beliau akan menjelaskan mengenai pengaturan transaksi elektronik di Indonesia, ya. Jadi ini salah satu kuliah online beliau juga di Indonesian X, ya, Indonesian X ID, ya. Silahkan untuk disimak pemaparan dari Bapak Dr. Edmond Makarim. Silakan. Pemirsa Indonesia X, perlu digarisbawahi dari slide yang sebelumnya tadi, yaitu ternyata masing-masing negara member ASEAN itu kan mempunyai CA, dan kebijakan untuk menata itu berbeda-beda, yang disebut regulation of public, regulasi-regulasi yang terkait dengan public key infrastructure. Ada yang di-lead oleh pemerintahnya dan ada yang di-lead mungkin oleh swastanya. Tapi yang jelas semua isu ini akan sangat berdampak kepada national security suatu negara. Bayangkan, ada masing-masing negara mempunyai sekian data penduduk yang akan saling bercalling satu sama lain, sehingga akan ada traffic yang membuat commerce jadi maju. Nah, terhadap 3 regulasi yang terkait dengan public key infrastructure ini, ada 3 model regulasi utama. Contohnya adalah yang memperkenan community tetap ada, dan community saling acknowledge each other, ya, dia saling mensertifikasi dan meng-create satu sama lain. Memang polanya jadi mesh. Tapi pola yang di sini seperti ini namanya chain of authenticity-nya, polanya distribusi. Saya saling meng-create kepada Anda, mengeluarkan sertifikat buat Anda mengeluarkan sertifikat kepada saya dalam konteks untuk mempertemukan terus antara saya dan Anda dan sampai kepada hierarkis yang di bawahnya. Ini namanya mesh. Polanya saling mensertifikasi satu sama lain, bisa ke bawah, bisa ke samping. Kalau yang berikutnya adalah polanya yang di-lead oleh pemerintah dalam pola trust hierarkis yang vertikal. Ini intinya semua harus berinduk kepada pusat. Berinduk kepada pusat berarti apapun CA dari private yang lain-lain walaupun hebat di negeri lain, dia harus tetap berinduk. Kalau yang berinduk baru yang kuat. Jadi root CA dari member tadi harus ketemu. Nah, kalau posisi yang berikutnya adalah bridging. Artinya root CA tetap root CA, tapi root CA antar root CA ketemu namanya bridging. Dalam rangka memfasilitasi cross border sertifikat dalam transaksi tersebut. Nah, sekarang bagaimana dengan Indonesia? Perlu dilihat di Indonesia yang mengenali pertama tentang informasi elektronik sebagai alat bukti dan penggunaannya dalam transaksi, itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik atau disingkat IT, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang 11 2008 kurang lebih pertama akan bicara informasi sebagai evidence, artinya informasi elektronik ini menjadi alat bukti yang sah, penyelenggaraan sistem yang akuntabel. Kenapa? Trustworthiness of the content because trustworthiness of the process. Output yang bagus karena proses yang bagus. Informasi yang tidak dapat ditampik karena sistemnya juga layak dipercaya. Kalau informasinya nggak layak dipercaya karena sistemnya memang tidak layak dipercaya. Itu cara berpikir sistem dengan penyelenggaraan black box. Nah, peserta Indonesia X dalam Undang-Undang IT, selain bicara informasi sebagai evidence, penyelenggaraan tanda tangan elektronik berikut sertifikasinya juga diatur. Berikut penggunaan nama domain, kemudian sertifikat elektronik yang menunjang tanda tangan elektronik tadi, bahkan sampai kepada sertifikat keandalan, dan juga tentang crime. Untuk crime kita bahas di dalam materi yang kelima. Tetapi yang menarik di sini adalah keberadaan tanda tangan elektronik yang paling kuat adalah yang didukung oleh suatu sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik yang paling kuat adalah kalau dia merujuknya ke induk kepada penyelenggaraan sertifikat elektronik pemerintah. Nah, dalam perkembangan, ini kan semua pada konteks berpikir
electronic system untuk whatever purpose. Untuk pelayanan publik dan administrasi pemerintahan termasuk, untuk kontrak elektronik juga termasuk. Tapi belum spesifik kepada perdagangan. Sehingga kalau bicara e-business masih dalam konteks yang ini. Standar kelaikan sistem elektronik untuk semua pemanfaatan. Lalu berkembanglah baru-baru ini ada Undang-Undang Nomor 2014, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014. Di sana diamanatkan dalam pasal 65 dan 66 tentang bagaimana standar minimum penyelenggaraan tentang transaksi perdagangan melalui sistem elektronik yang akan dilanjutkan dalam konteks peraturan pemerintah yang menurunkannya. Nah, setidak-tidaknya hal ini tidak bisa kita katakan adalah berdiri sendiri, melainkan dia saling melengkapi. Kenapa? Sebagaimana tadi saya petakan di awal, wilayah bisnisnya, e-bisnisnya, IT governance-nya, kelaikan sistem elektronik untuk menjadi sarana transaksi perdagangan, pengaturannya berada domain kewenangan Kementerian Komunikasi Informatika sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 2008, turunannya PP 82 2012, di mana kalau sistem elektroniknya untuk pelayanan publik harus mendapatkan sertifikat kelaikan, sementara kalau untuk elektroniknya yang untuk commerce dia cukup mendapatkan Trustmark. Hal ini diatur lebih lanjut lagi di dalam PP dari e-commerce. RPP e-commerce memposisikannya adalah transaksi perdagangan melalui sistem elektronik yang akan diatur 3 aktor. Merchant, yaitu pihak-pihak yang melakukan perdagangan, jadi pedagangnya ya. Jangan selalu diartikan setiap penjual adalah pedagang. Pedagang adalah orang yang berusaha dengan cara menjual itu tadi terus-menerus untuk mencari profit. Kalau Anda punya situs kemudian Anda jual barang bekas Anda dan besok Anda berhenti, itu Anda bukan pedagang, Anda cuma penjual. Ya. Pedagang, kemudian penyelenggara transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau disebut PT-PMSE. Yang berikutnya adalah intermediary services. Bagaimana paradigma pengaturan kita? Paradigma pengaturan kita adalah mengkombinasikan ketentuan-ketentuan dari UNCITRAL tadi, UNECC 2005, UNCISG, isi direktif dari yang tadi 97, 2000, 2002 sampai pengumuman terakhir, kita padukan, kemudian kita mempunyai yang disebut RPP e-commerce. RPP e-commerce itu secara tidak langsung akan membicarakan soal apa saja, definisi, ruang lingkup pengaturan, prinsip-prinsipnya apa saja, kemudian syarat-syarat pelaku usaha, pedagang di mana, penyelenggara transaksi perdagangan melalui sistem elektronik harus seperti apa, kegiatan usaha yang dikenal itu apa saja, kemudian perincian lebih lanjut tentang kapan dia menjadi alat bukti yang sah dalam konteks perdagangan. Karena di dalam KUH Perdata ya dan KUHAP-nya itu yang namanya bukti tertulis kan ada 2, ada bukti tulisan bawah tangan dan bukti tulisan yang otentik. Jadi akte otentik yang tidak dapat ditampik lagi. Kapan suatu informasi elektronik dari yang paling lemah sampai yang paling kuat bobot pembuktiannya? Dari yang sekedar seperti surat kaleng, informasi nggak jelas, nggak ada yang bertanda tangan sehingga hakim leluasa untuk mengatakan menerima atau tidak, atau dengan kata lain tidak terikat kepada alat bukti ini, atau yang paling kuat, ini dianggap sebagaimana layaknya akte otentik karena informasinya terjaga, tidak dapat ditampik oleh si pembuatnya. Ini spektrumnya menjadi lebih jelas berbanding lurus dengan yang disebut secure connection atau secure communication. Apa saja itu? CIANA, confidentiality, integrity, availability, non-repudiation, dan authentication, dan authorization. Poinnya adalah ada confidentiality, integrity, availability, dan non-repudiation, sesuatu yang tidak dapat ditampik lagi. Lalu standar penyelenggaranya seperti apa dikatakan untuk kegiatan perdagangan itu, kapan ada syarat penawaran yang disebut offer, kapan penerimaan, harus ada konfirmasi, harus ada kejelasan pembayaran, ada perlindungan konsumen, ada unfair competition, ada kejelasan tanggung jawab dari penyedia sistem elektronik, kemudian penyelesaian sengketanya, dan ketentuan peralihannya. Hal tersebut diatur dalam peta konsep dari RPP e-commerce. Pemirsa Indonesia X sekalian, dari adanya regulasi ini tentunya akan ada 2 pandangan. Yang satu mengatakan, apain sih bikin regulasi, bikin pusing aja, ya bikin cost. Enggak juga. Kalau nggak ada regulasi, bagaimana Anda mengatakan Anda melakukan bisnis legal? Jangan-jangan e-commerce yang Anda katakan cenderung pencucian uang. Identitas adalah menjadi penentu adanya suatu transaksi. Kita berharap bahwa dengan perdagangan yang jelas menjadi real transaction, maka boosting ekonomi akan tercapai. Karena kalau enggak itu semua bohongan.
Kenapa? Transaksi di elektronik itu kan permutasinya cepat. Neraca pembayaran kita, ya, kalau kita tumbuh, ya di sini real transaksinya maju, otomatis nilai tukar ekonomi kita bagus. Kalau enggak, berarti itu cuma hayalan saja. Tolong dilihat juga, selama ini konsumen Indonesia jangan-jangan dia bertransaksi dengan sebuah website karena dia nggak tahu. Yes, yes, yes aja. Padahal harusnya dia mengetahui apa resikonya. Orang bisa saja bertransaksi walaupun dia tidak tahu. Kenapa? Cuma terkesima oleh tampilan-tampilan yang indah, kata-kata yang menjanjikan. Padahal belum tentu seperti itu. Dengan sendirinya harus terbentuk consumer confidence. Apa selama-lemahnya negara? Selama-lemahnya negara adalah kalau Indonesia jadi customer, kemudian bertransaksi dengan negara lain, maka dia harus mampu melindungi warga negaranya, setidak-tidaknya memberlakukan perlindungan konsumen di negaranya. Jangan sampai dia malah terjajah. Lalu bagaimana dengan yang namanya B2B? Kalau posisinya seimbang, silakan pilih choice of law and choice of forum. Tapi jika tidak, tolong jaga kepentingan nasionalnya. Dengan demikian, pengaturan-pengaturan seperti itu mengakibatkan bahwa transaksi legal ekonomi jelas. Tapi kalau transaksi dianggap nggak legal ekonomi tentu nggak jelas. Demikian juga siapa pelaku usaha semua akan terdata. Pemerintah dengan mekanisme perizinan dalam perdagangan akan mengupayakan semua itu mendapatkan insentif untuk memajukan perdagangannya. Nah, e-system otomatis akan melibatkan beberapa kompleksitas hubungan. Tidak hanya penjual pembeli, bukan hanya pedagang dengan konsumen, tapi si penyelenggara, Kominfo sebagai pengawas untuk engineering proses, perdagangan untuk mengawasi bisnis proses, lembaga perlindungan konsumen, dan pihak-pihak instansi lain terkait terutama masalah pembayaran dan pengiriman barang. Kalau konsumen berhadapan, maka siapapun e-system provider itu yang akan digugat pertama, karena itu dianggap tanggung renteng dengan yang lain. Nah, untuk mencegah hal itu, maka seharusnya setiap penyelenggara sistem elektronik secara clear menjelaskan dalam websitenya sejauh mana tanggung jawab dia, sehingga baru pas adanya disclaimer. Jika tidak, maka itu cuma sebagai informasi yang belum tentu mengikat kepada customer. Lalu bagaimana dengan konteks cross bordernya untuk regional e-commerce ASEAN-nya Indonesia? Hal yang hampir sama dengan paparan saat saya sebelumnya, terutama pada saat mencegah fraud. Mau tidak mau kita harus memfungsikan notaris kita untuk bisa bertindak dalam cyber. Setidak-tidaknya dia diperbolehkan untuk melakukan time stamping, memberikan kesaksian tentang apakah benar tanda tangan elektronik ini subjek hukumnya ini, menjelaskan keautentikan dokumen publik yang dia ketahui, dan kemudian menyerahkan suatu dokumen publik yang dipertukarkan di ASEAN. Setidak-tidaknya, maka ke depan berkaitan dengan antara e-government, e-commerce, kita perlu public repository dokumen. Perkembangan terakhir yang perlu saya ceritakan terkait dengan dinamika ASEAN Economic Community 2015 adalah para negara ASEAN menghendaki, selama ini kan masing-masing negara belum semuanya mengakses yang saya sebutkan tadi, United Nations Convention for International Sales of Goods 1980. Indonesia sebagai salah satu yang belum mengaksesnya. Diharapkan agar semuanya sama dalam satu code, masing-masing ini semua tanda tangan dong UNCISG 1980. Yang kedua adalah isu tentang mini apostil, yaitu rantai keautentikan dari masing-masing negara ini mungkin tidak ikut secara jelas Konvensi Internasional Hak Agreement 1961, tapi bisa membuat sesuatu yang lebih pas ke bawah dalam konteks regional ASEAN. Sehingga diharapkan pertukaran dokumen publik tadi, berikut legalisasinya, berikut proses-proses untuk menjelaskan keautentikan itu bisa direduksi harga-harga yang tidak inefisiensi ekonominya. Demikian dari saya terkait yang tentang e-commerce. Memang ada kaitan antara e-commerce dengan e-government, karena e-government itu adalah lebih luas dari e-commerce dan dapat merupakan salah satu bagian yang paling esensial juga untuk mendukung e-commerce. Kesimpulannya adalah kita perlu memperjelas sistem identitas kita perlu memperjelas akses interoperabilitas masing-masing negara member ASEAN, terutama untuk memfasilitasi e-commerce tidak akan mungkin lepas dari saling mengidentifikasi tanda tangan elektronik dan juga saling pertukaran dokumen publiknya. Demikian dari saya untuk materi ini, kita akan lanjutkan lagi materi berikutnya. Nah, baik. Tadi setelah Anda mendengarkan dan melihat pemaparan Bapak Dr. Edmond Makarim ya tentang pengaturan transaksi elektronik Indonesia,
itu juga bisa melihat beberapa contoh dari kejadian-kejadian yang sifatnya suatu insiden di dalam e-commerce. Ini beberapa contoh, misalnya bobolnya sistem keamanan e-commerce yang ada pada Lazada pada tahun 2016. Kemudian ada diberitahukan bahwa ada seorang bunda bernama Tri Kurniawan telah rugi jutaan rupiah oleh transaksi yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi menurut Trinya ini, dia sudah setahun tidak pernah berbelanja di Lazada, namun tiba-tiba saja akunnya dipakai untuk bertransaksi dan alamat emailnya juga sudah berubah. Nah, ini juga mungkin ada yang mengalami, ya saya pun kemarin juga hampir-hampir seperti itu. Jadi akun Tokped saya itu dicoba untuk dihack. Karena ada apa? Karena ada sisa saldo, ya. Sisa saldo yang mungkin ya lumayan gitu ya, minimal buat beli pulsa gitu. Ketika sisa saldo saya cuma 5.000, tidak ada percobaan untuk menghack. Tapi ketika setelah lebih dari 25.000, itu ada percobaan untuk menghack. Kenapa? Ya karena ada di situ keuntungan. Misal kalau nge-hack, dia bisa transaksi minimal beli pulsa. Kalau di 5.000 kan tidak ada. Nah, ini juga hati-hati untuk Anda ya. Nah, jadi setelah kejadian ini, si Trinya ini kemudian melaporkan, jadi kemudian Lazada juga mengonfirmasikan bahwa ia telah memperoleh sistem keamanannya, ya, dengan memberikan verifikasi TPS, ya, semacam lembaga pemverifikasi ya, VeriSign. Sekarang kan sistemnya pakai OTP, on time password. Kemudian fitur ini juga memberikan verifikasi 2 tahap untuk semua order. Apalagi seorang yang telah diambil, pelakunya tidak bisa melanjutkan pemesanan. Biasanya kalau ada suatu yang akun misalnya Tokopedia atau Bukalapak yang terhack, biasanya akunnya itu akan di-freeze atau di-suspend dulu. Sepanjang dia belum nanti memverifikasi. Nah, selain daripada itu ya, terdapat beberapa kasus yang mirip sih sebenarnya. Jadi kasus serupa terjadi pada Tokopedia dan Bukalapak juga ya. Jadi sini ada bernama Hendrian, membobol situs e-commerce-nya Bukalapak, Tokopedia, dan 1000. Jadi ini menjebolnya tiga-tiganya nih. Namun menurutnya pembolaan ini bertujuan bukan untuk merusak. Setelah berhasil menjajal dan membobol, dia menemukan celah. Dia hanya mendokumentasikan berbagai hal terkait kelemahan itu. Ini dulu zamannya Undang-Undang ITE masih belum direvisi tahun 2000, belum direvisi di tahun direvisi di tahun 2016 ya. Belum. Jadi belum diberlakukan. Masih pakai yang Undang-Undang ITE yang 2008 yang versi pertama ya. Jadi ini nggak terkena nih kayak gini. Jadi Herdian menemukan celah keamanan pada fitur upload yang terkait dalam proses gambar bernama Image Magic. Nah, kalau sekarang kayak gini dengan Undang-Undang ITE yang sudah direvisi, ini kena. Karena kalaupun dia mencoba untuk penetration testing, dia masuk ke dalam sistem, itu tanpa izin, tanpa ada suatu kontrak, itu bisa dikenakan juga. Jadi sekarang kalau nyoba-nyoba hacking, penetration testing juga hati-hati. Nah, ini memungkinkan seorang mendapat akses penuh ke server, sehingga informasi akunnya dan password pengguna dapat terlihat. Jadi lewat tadi ya, upload gambar, proses gambar, mungkin buat ngupload barangnya udah nyampe, kayak gitu ya. Ini kemudian Herdian menyerahkan hasil temuannya pada Tokopedia, Bukalapak, dan 1000. Dan berdasarkan temuan ini, dia Bukalapak, Tokopedia, dan 1000 menutup celah keamanan ini. Nah, ini sebenarnya baik, tapi kalau sekarang dengan undang-undang ITE yang terbaru yang sudah direvisi, ini akan kena juga. Jadi hati-hati ya. Nah, baik ya. Jadi sebenarnya sudah saya paparkan lebih detail ya bagaimana perubahan juga terhadap undang-undang ITE yang terbaru. Jadi bagaimana kalau cuma saya mah nggak apa-apa, cuma mau lihat sistemnya doang, celahnya, itu hati-hati. Oke, hari ini pada kesempatan kali ini kita sudah mempelajari atau membahas
e-commerce beserta aspek hukumnya, ya, jenis e-commerce dan pasal-pasal berapa yang terkait dengan e-commerce, terutama di Undang-Undang ITE, ya. Nah, saya kira hari ini mungkin pada kesempatan ini saya kira cukupkan. Jangan lupa ada tugas yang harus Anda kerjakan, ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di materi-materi selanjutnya.